Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu berlimpah bagi kami. Kau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapan yang baru atas setiap kami. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom, selamat pagi setiap saudara di Gereja Tiberias Gading Nias dan setiap jemaat di rumah masing-masing, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Firman Tuhan dalam Mazmur 18. Kita mau baca ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Mazmur 18 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya. Ya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Saudaraku, Daud berkisah di sini dalam Mazmur 18 bagaimana ketika ia dikejar oleh Saul dan dia udah ditandai untuk dibunuh. Daud berkata dalam bahasa chaos and order, ya, bahwa dia berada dalam dunia orang mati walaupun dia masih hidup, tapi dia mengalami masalah, dia berada di dalam satu chaos, satu kekacauan. Ketika Tuhan ciptakan dunia ini dalam Kejadian 1 ayat 1, mulanya Tuhan ciptakan langit dan bumi belum berbentuk, dan kosong dan gelap gulita meliputi samudra raya. Lalu berfirmanlah Tuhan menciptakan order dari chaos, keteraturan dari ketidakteraturan. Katakan bersama saya, order. Order adalah keteraturan. Order adalah habitat yang dapat kita tempati. Chaos adalah ketidakteraturan. Katakan bersama saya, chaos. Atau disorder, atau chaos, ketidakteraturan. Habitat yang kita tidak dapat tempati. Tempat di mana samudra raya purbakala ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi berada. Chaos adalah dunia orang mati, di mana order adalah negeri orang hidup. Dan bahasa-bahasa seperti ini saudara akan temukan banyak sekali di dalam Alkitab. Ketika Daud dalam masalah, dia berkata, saya sudah ada di dunia orang mati, walaupun dia masih hidup. Tapi dia berada dalam kekacauan, dalam ketidakteraturan. Ketika engkau dideteksi oleh dokter, ada penyakit, maka tubuhmu bukan seperti yang kau kenal sebelumnya, yang dapat diprediksi, yang dapat diandalkan. Kau berada dalam chaos. Ketika engkau ada masalah dengan hukum misalnya, seperti Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, kau berada dalam ketidakteraturan, dalam chaos. Ketika kau dalam masalah keuangan, ketika engkau dikhianati misalnya oleh orang yang kau cintai, kau berada dalam chaos, dalam ketidakteraturan. Dunia sebagaimana engkau mengenal sebelumnya sudah hancur ketika engkau dikhianati oleh orang yang kau cintai. Kau tidak tahu siapa laki-laki atau perempuan yang kau cintai, yang kau tinggal bersamanya misalnya selama puluhan tahun itu. Kau gak kenal dia lagi. Dan yang lebih parah, kau juga tidak kenal dirimu lagi. Karena kalau engkau tidak kenal orang yang kau cintai itu siapa, maka engkau juga tidak mengenal siapa dirimu. Maka duniamu hancur. Itu seperti tempat di mana engkau berpijak, itu amblas, itu hancur. Seperti jatuh bebas ke dunia orang mati.
Seperti ketika tempat kita berpijak itu bergerak seperti gempa bumi. Itu adalah dunia orang mati, itu adalah chaos, itu adalah ketidakteraturan. Di mana order adalah di mana ada habitat, ada kehidupan, ada keteraturan. Order berbicara mengenai struktur, organisasi, institusi, budaya, tradisi yang melindungi kita dari kekacauan. Karena kekacauan bukan habitat yang kita dapat tinggali. Saudara misalnya tidak bisa tinggal di hutan, karena hutan itu kekacauan total. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, bukan di hutan. Ya taman gak sepenuhnya alam, karena kalau hutan itu 100% alam, saudara tidak bisa tinggal di 100% alam. Karena alam yang memberi kepada kita kehidupan juga ancaman bagi kita. Kalau tidak ada atap di atas kita, saudara, cuaca akan membunuh kita. Alam juga adalah tempat di mana ada mutasi virus. Alam adalah tempat di mana ada binatang-binatang buas misalnya. Itu kenapa kita butuh order. Kita butuh institusi, kita butuh tradisi, struktur organisasi. Misalnya sekarang ada institusi kepolisian misalnya. Coba nggak ada polisi, pasti kacau, betul atau tidak saudara? Kalau tidak ada polisi misalnya jahiliyah, kalau tidak ada supremasi hukum, Wild West, ya, anarki. Tetapi kalau hidup kita terlalu teratur, terlalu order, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, maka keteraturan bisa begitu kaku, yang tadinya untuk melindungi kita, juga bisa akhirnya memperbudak kita. Kalau saudara hidupnya terlalu order, terlalu teratur, engkau bisa beresiko menjadi diktator. Betul atau tidak saudara? Terlalu perfeksionis, ya, jadi tiran yang kecil misalnya. Katakanlah saudaraku mimbar ini tempat di mana saya berada. Ya, katakanlah mimbar ini adalah keteraturan, order. Ya, tempat di mana saya bisa tinggal, ini habitat yang aman bagi saya. Katakanlah ini adalah jurang. Ya katakanlah ini adalah chaos. Katakanlah ini adalah samudera raya yang berbicara mengenai chaos. Tempat di mana naga, lewiatan, monster berada. Dan sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, habitat ideal yang kita tempati adalah bukan 100% order atau 100% chaos, tapi the edge of chaos. Ya, saudara harus berada di tengah-tengah. Seolah-olah satu kaki di order, satu kaki di chaos atau ketidakteraturan. Dalam bahasa Ibraninya, dan sebagaimana sering disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi sejak purbakala, chaos and order itu adalah tohu dan tikun. Boleh ditampilkan PowerPoint saya. Judul khotbah saya hari ini adalah tohu dan tikun. Katakan bersama saya tohu. Tohu adalah chaos, adalah ketidakteraturan atau kekacauan. Tikun adalah keteraturan, adalah order. Katakan bersama saya tikun. Sekali lagi katakan bersama saya tohu. Sekali lagi katakan tikun. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dengan menciptakan menciptakan tikun dari tohu. Menciptakan order dari chaos. Dan kenapa saya bawakan firman Tuhan ini? Karena di sini ada kunci untuk kita sebagai orang percaya memenuhi potensi kita di 2022. Yang setuju katakan amin. Ada kunci untuk penuhi potensi saudara. Ya karena kalau potensi kita sudah selesai semuanya, saudaraku, maka tugas kita sudah selesai di dunia ini dan kita siap check out ke rumah Bapa di surga. Betul? Kalau tugas kita sudah selesai. Saya yakin hidup saudara dan saya kebanyakan adalah potensi. Apalagi anak muda. Anak muda itu kebanyakan potensi, aktual masih sedikit. Betul atau tidak saudara? Aktualnya sedikit. Ya kalau sudah senior, aktualnya udah banyak. Ya. Kalau potensi kita sudah aktual semua, udah jadi semua, sudah melakukan kehendak Allah. Semuanya siap ke surga. Tapi saudara ada di bumi ini karena Tuhan punya tugas untuk kita semua. Dan kita harus penuhi tugas tersebut, kita harus penuhi potensi kita, dan potensi kita
ada dalam kisah penciptaan, Kejadian 1, tapi juga itu berhubungan dengan kisah penebusan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi tohu, tikun, chaos, order. Mungkin saudara pikir ya bahwa ini bukan sesuatu yang ilmiah, dan itu betul, saudara. Apa yang saya bawakan tidak bisa dibuktikan secara objektif, secara ilmiah. Tapi saudara nyambung. Kita mengerti apa maksudnya chaos, ketidakteraturan. Kita mengerti, nyambung secara emosional, secara spiritual. Kita mengerti apa artinya order, apa artinya chaos. Karena walaupun ini tidak objektif dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi saudaraku, seorang neuropsychologist, salah satu yang the best di dunia, menemukan bahwa kita memang di-wired, kita diprogram secara biologi. Biologi kita memang diprogram untuk memandang realitas sebagai ketidakteraturan dan keteraturan. Ya, otak kiri, otak kanan. Otak kiri, otak analitikal. Otak logika, manajerial, administratif. Ya, otak kanan, otak imajinatif, otak kreatif, otak kekacauan, katakanlah. Yang berhubungan dengan sistem-sistem yang dinamis, yang kompleks, otak kanan. Ya, otak kiri itu untuk rutinitas, otak kanan itu untuk non-rutinitas. Ya, otak kiri itu untuk familiarity, hal-hal yang kita sudah kenal, kita sudah taklukkan dan kita ketahui. Itu otak kiri, analytical, logika. Tapi otak kanan untuk novelty, ya, untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang kita tidak ketahui. Bahasa mengenai tohu dan tikun ini, saya yakin saudara pernah dengar, kita semua pernah dengar, tapi kita nggak sadar kita dengar karena dalam istilah yang lain dan dalam peradaban yang lain. Ya, misalnya slide selanjutnya tolong ditampilkan, saya yakin saudara pernah dengar yin and yang, itu filsafat dari Taoisme ya, atau Tao. Dan yin and yang juga adalah order dan disorder. Dan bagaimana itu bisa mirip dengan apa yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi, itu misteri buat saya. Ya. Sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana Taoisme yang kira-kira 200-300 tahun sebelum Kristus, sebelum Yesus, berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu yin and yang, yaitu ketidakteraturan dan keteraturan, yaitu tohu dan tikun, atau chaos dan order. Saya yakin saudaraku, kalau ada peradaban lain yang di luar Israel, kalau mereka rindu cari kebenaran, Tuhan dapat menjumpai mereka. Seperti orang Majus, kita nggak tahu siapa orang Majus itu, betul atau tidak saudara? Kita nggak tahu orang Majus itu siapa. Dan saya yakin kalau orang Majus itu ada dalam konteks sekarang, pasti banyak orang yang menuding sesat orang Majus. Karena dia ahli perbintangan, orang pintar dan lain sebagainya. Tapi jangan hakimi peradaban lain. Tuhan bisa jamah siapapun yang ada di luar sistem. Yang percaya katakan amin. Dan ngomong-ngomong, Tao, kalau nggak salah cara pengucapannya Dao, saya nggak bisa Mandarin, maaf kalau saya salah. Katanya pengucapannya Dao kalau nggak salah, artinya jalan. Dao itu artinya jalan. Ya. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini misterius saudaraku, karena sebelum ada istilah Kristen, kita disebut sebagai penganut jalan. Kita disebut sebagai penganut the way. Coba lihat slide berikutnya. Ya. Oh, sebelum kita ke ayat tersebut, ya kita lihat slide berikutnya. Ini adalah Rabi Yahudi. Ya, Rabi Yahudi ini mengatakan bahwa God has the power to bring order out of chaos. Tuhan dapat punya kuasa untuk membawa keteraturan dari ketidakteraturan. Tuhan, Mesias, dan Roh Kudus, Trinitas, menciptakan order di bumi ini supaya kita dapat hidup. Ya, ini seorang Rabi Yahudi berbicara dalam bahasa chaos and order. Lanjut. Dan ini adalah uskup Katolik di Amerika. Ya, Robert Barron, saya suka apa yang dia katakan. Ya, dia katakan bahwa ada di dalam Yesus, bahwa itu adalah Yesus
di mana kita melihat bahwa keteraturan ilahi mengalahkan ketidakteraturan. Ya. Jadi kita mau tahu bagaimana kita harus hidup. Kita mau tahu the mode of being yang paling baik untuk manusia. Dan itu hanya kita temukan dalam Yesus. Ya, bagi saya misteri, bagi saya bagaimana ya, kata Dao itu artinya jalan. Dan Uskup Robert Barron tadi juga berkata ya, bahwa dia menulis buku judulnya The Strangest Way. Jalan yang unik, paling aneh. Yang membawa manusia kepada kehidupan. Yesus adalah satu-satunya jalan yang membawa manusia kepada Bapa. Dan kita mau tahu jalan tersebut. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, kita berada dalam chaos, dalam kebinasaan, dan dalam kehancuran. Chaos itu adalah standar bagi hidup kita sekarang ini. Jadi nggak ada tempat netral, Jadi kalau saudara bilang, ya saya mau netral aja lah dalam hidup, saya nggak mau surga, saya nggak mau neraka, saya mau netral, bisa nggak kayak gitu saudara? Saya nggak mau surga, saya mau netral aja biar damai. Nggak bisa, karena nggak ada tempat netral. Karena yang netral itu neraka. Neraka itu sudah netral, saudara. Yang netral adalah kebinasaan dan kehancuran. Dalam alam semesta ini ada hukum entropi dalam fisika. Hukum termodinamika yang kedua, hukum entropi yang mengatakan semuanya akan menuju kehancuran. Misalnya gedung indah ini, saudara, gedung ini. Kalau tidak ditempati, dibiarkan saja, nggak usah di-maintain. 1 tahun, rusak nggak gedung ini saudara? Rusak ya, mobil saudara, kalau ditinggalkan saja di padang gurun, 6 bulan, rusak atau tidak? Karena chaos itu netral, chaos itu yang normal. Seperti ketika saudara lari di atas treadmill, ya, saudara lari di atas treadmill dan treadmill itu melawan arah saudara. Ketika saudara berjalan, betul atau tidak? Dan saudara nggak bisa netral. Kalau saudara netral, nggak ngapa-ngapain, mundur atau maju? Saudara otomatis mundur. Ketika saudara treadmill di tempat nge-gym, betul nggak? Dan untuk berdiri di tempat yang sama saja, saudara tetap harus lari. Betul nggak? Ketika manusia jatuh dalam dosa, chaos adalah normal. Semuanya menuju kebinasaan. Yang mengerti katakan amin. Semuanya menuju kebinasaan. Dan kita mau mencari jalan penebusan. Yang siapa tahu bukan hanya memaintain, tapi bisa menebus semuanya. Satu hari nanti Yesus janjikan, semua akan ditebus dalam langit dan bumi yang baru. Kematian akan ditaklukkan, tidak akan ada penderitaan lagi, dan tidak akan ada kejahatan lagi. Yang percaya katakan amin. Kita mencari jalan penebusan tersebut. Kita lihat slide selanjutnya, seperti saya katakan saudaraku, bahwa sebelum kekristenan ini namanya Kristen, dia disebut sebagai jalan. Paulus berkata, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Katakan bersama saya jalan Tuhan. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Katakan bersama saya jalan. Nah, ini yang kita cari saudara. Jalan penebusan, jalan di mana ada kerajaan Allah, dan rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa jalan tersebut ada dalam Kejadian pasal 1, di mana Tuhan menciptakan keteraturan dari ketidakteraturan. Jalan tersebut adalah hidup saudara tidak boleh 100% order, tidak boleh 100% chaos, tapi saudara harus berada di tengah ini. Seperti kaki saya ada di sini, ya, saya tidak mau macam-macam, di sini jurang saudara. Ya. Saya keselip dikit jatuh. Tapi saya tidak boleh terlalu order, tidak boleh teratur. Karena kalau kita terlalu teratur hidupnya, kita bisa kaku dan bisa hanya mau mempertahankan status quo. Saya juga tidak bisa di tidak teraturan yang total. Karena kita tidak bisa hidup dalam chaos. Tapi kita harus hidup di tengah-tengah.
di mana, saudara, order ini akan selalu diperbaharui. Kadang dalam hidup kita butuh kekacauan, dosis kekacauan sedikit, ada tantangan dalam hidup ini, ada masalah dalam hidup ini, ada beban dalam hidup ini, supaya order ini diperbaharui. Dan itu berbicara mengenai identifikasi kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan identifikasi ini adalah identifikasi konstan seumur hidup kita. Karena order ini harus selalu diperbaharui. Karena kalau keteraturan ini tidak diperbaharui, keteraturan bisa memperbudak saudara. Itu seperti Mesir. Mesir adalah tirani. Mesir yang tadinya memberikan kita roti dan makanan, akhirnya memperbudak kita. Dan kita tahu, padang gurun berbicara mengenai chaos. Padang gurun berbicara mengenai ketidakteraturan. Dan kita harus hidup di tengahnya. Jangan hidup di Mesir, di mana kau diperbudak, ada diktator di sana, ada tirani di sana, kau juga tidak bisa hidup tanpa tujuan gak jelas di padang gurun, hidup dalam anarki, jahiliyah. Yang ideal adalah di tanah perjanjian. Demikian juga kau tidak bisa hidup di hutan misalnya, karena hutan itu alam total. Kau juga tidak bisa hidup di metropolitan perkotaan yang semuanya adalah besi konkret. Kau hidup di tengah-tengahnya, kau hidup di taman. Itu kenapa Tuhan menciptakan kita di Taman Eden. Karena taman tidak sepenuhnya alam. Taman juga ada rekayasa manusia, betul atau tidak saudara? Kalau saudara punya taman di rumah, ada tangan manusia juga, betul? Sehingga hidup yang sehat, yang ideal, jalan yang sehat adalah berada di antara chaos dan order ini. Berada di antara ketidakteraturan dan keteraturan. Di mana kita berada di ujung ini, di tepi, di edge of chaos, di mana engkau selalu berjaga-jaga. Karena kalau engkau berada di order yang ekstrim di sini, ya sudah nyaman di zona nyaman ini, saya nggak mau di situ ada masalah, ada tantangan, saya mau jauh-jauh ya, saya mau hanya mempertahankan status quo, maka engkau bisa bosan. Kalau engkau berada di chaos, ketidakteraturan, engkau bisa panik. Karena ketidakteraturan total, bahkan kebebasan total, saudara, itu akan membunuhmu. Ketidakteraturan total akan menghancurkan kita. Karena kita butuh order. Order memberikan kita kerangka, order membatasi kita, tapi juga melindungi kita. Peraturan lalu lintas, itu membatasi saudara atau tidak? Dia batasi saudara, tapi juga melindungi saudara, betul atau tidak? Dia melindungi, tapi kalau order ini tidak diperbaharui, dia akan jadi Mesir. Ya, dia akan jadi tirani, dia akan jadi diktator. Sehingga kita harus berada di tengah ini. Ya, kita harus hidup dalam order, tapi kita juga harus ada dosis kekacauan sedikit menghadapi masalah, menghadapi musuh dalam hidup kita, menghadapi tantangan dalam hidup kita, dan seninya adalah mencari balance yang terbaik. Ya, misalnya gereja Tiberias, ini gereja yang sangat order, saudara, sangat teratur dan tersentralisir. Ya, di bawah kepemimpinan dan komando dari Gembala Sidang Pendeta Pariaji. Tapi Pendeta Pariaji juga memberikan kebebasan luar biasa bagi setiap hamba Tuhan di sini. Kita nggak pernah diatur, mau khotbah apa terserah. Ada kebebasan, ada kekacauan sedikit. Karena kalau hidupmu terlalu teratur, engkau tidak akan bertumbuh. Betul atau tidak? Hidupmu akan membosankan. Ya, dan engkau hanya mau mempertahankan status quo, engkau jadi diktator kecil. Engkau jadi tiran kecil. Tapi kalau di sini, engkau selalu diperbaharui. Di tengah ini, ya engkau selalu berjaga-jaga. Engkau tidak akan pernah bosan. Saya percaya kerajaan Allah tidak membosankan. Ya, engkau juga nggak boleh panik. Ya, karena kalau hidupmu tidak teratur total, engkau akan panik. Dan itu kenapa saudara 2022 ini
penuhi potensi dalam hidup kita. Cari order di tengah chaos. Cari, ciptakan dalam hidupmu tikun di tengah tohu. Tohu adalah chaos, ketidakberbentukan, kegelapan, kekosongan, ketidakteraturan, dan seni hidup ini adalah mencari balance di antara keduanya. 2022 ini kita akan mencapai kehendak Tuhan, potensi dalam hidup setiap kita. Dan potensi terindah, terbaik dalam hidup kita adalah Kristus yang ada di dalam kita. Dan bagaimana kita mencari balance-nya? Karena kita nggak bisa hidup dalam chaos kekacauan. Ya. Chaos kekacauan adalah di mana tidak ada tujuan hidup, ya. Di mana tidak ada terang, tidak ada arah, di mana ada kebebasan total. Tapi kebebasan total akan membunuhmu. Saudara butuh kerangka, saudara butuh struktur yang membatasi saudara, tapi juga melindungi engkau. Karena ketika engkau punya tujuan hidup, engkau akan menciptakan order secara otomatis dalam hidupmu. Ketika engkau punya tujuan hidup, otomatis itu akan membatasimu. Karena tujuan hidup akan mendefinisikan kepada kita mana yang penting dan mana yang tidak penting. Karena banyak hal yang dalam hidup ini tidak penting. Betul saudara? Kalau saudara tidak punya tujuan hidup, semua penting. Dan kalau semuanya penting dalam hidup saudara, engkau berada dalam ketidakteraturan. Berada dalam chaos. Ya, saya berdiri di tempat ini, saya punya tujuan, saya mau khotbah. Ya sekitar 1,5 jam, 2 jam saya akan khotbah depan saudara. Khotbah selesai, saya turun dari mimbar. Biasanya sudah ada orang nunggu dengan amplop di sana, haleluya. Ya, saya punya tujuan, yang penting saya punya tujuan. Ya saya ada tujuan khotbah. Saudara juga punya tujuan tempat ini. Saudara dengarkan saya khotbah. Hal-hal yang lain tidak penting. Ya. Coba saya mau tanya sama saudara sekarang. Saudara lihat tatap saya sekarang, saya mau tanya sama saudara, apa warna sepatu orang yang duduk di sebelah saudara? Lihat saya, nggak boleh lihat, nggak boleh nyontek. Kalau saudara tidak bisa jawab pertanyaan itu, saudara harus berbahagia. Berarti saudara dengerin firman Tuhan. Kalau sampai saudara bisa jawab pertanyaan itu, engkau kurang kerjaan. Ya, karena itu nggak penting. Di tempat ini banyak yang tidak penting. Saya nggak peduli warna sepatu saudara, warna baju saudara, ya. Saya tidak peduli dengan warna karpet ini, ya. Saya tidak peduli dengan motif atau corak dari karpet ini yang kotak-kotak, ya. Di mana setiap kotak ada coraknya dan ada keunikannya masing-masing. Kalau ini penting bagi saya bisa gila, betul atau tidak, saudara? Kalau semuanya penting dalam hidupmu, kau dalam ketidakteraturan, kau dalam chaos, kau bisa gila. Kau berada dalam emergency mode setiap saat. Panic mode. Kau selalu panik dan semuanya penting bagimu kalau engkau panik. Misalnya ketika engkau tersesat di hutan belantara misalnya saudara. Kau tersesat di hutan belantara, kau tidak tahu jalan pulang, kau tidak tahu arah. Kau tidak tahu mau kemana, kau tersesat di hutan. Tiba-tiba ada suara. Kresek. Kau akan kaget. Karena itu penting. Karena bisa aja itu beruang, bisa aja itu macan, bisa aja itu singa. Stimuli apapun, signal apapun, kau akan tanggapi. Karena itu jadi penting. Dan kita nggak bisa hidup seperti itu. Betul saudara? Itu nggak bagus buat jantungmu, itu nggak bagus buat levermu, itu nggak bagus buat ginjalmu. Manusia tidak bisa hidup dalam kekacauan yang total. Ya, kalau engkau kacau dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dan krisis multidimensi, semuanya penting bagimu, itu seperti berhadapan dengan naga kepala 7, yaitu seperti monster. Kau berhadapan, karena semuanya penting bagimu dan kau tidak tahu apa yang harus dilakukan, semuanya penting. Tapi ketika engkau punya tujuan, ada order dalam hidupmu, ada kerangka, maka engkau definisikan mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan di ruangan ini banyak hal yang terjadi yang kita abaikan. Hal yang di luar sana kita juga bodoh amat. Karena kita punya tujuan di sini. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara punya tujuan hidup, saudara punya order, ya. Dan hormati order tersebut, ya, hormati institusi.
hormati struktur, hormati organisasi. Dan saya rindu mengatakan ini terutama kepada anak-anak muda, ya karena anak-anak muda, mereka yang muda kebanyakan potensi dan mereka masa depan bangsa dan masa depan gereja. Dan banyak anak-anak muda sekarang ya tertarik dengan dunia kreativitas, seperti mau jadi YouTuber, mau jadi apalah, selebgram lah. Dan seperti yang saya sampaikan, ya dunia kreativitas itu bukan dunia yang main-main. Itu dunia yang kejam, di mana probabilitas keberhasilan itu sangat sedikit. Kalau engkau masuk ke dunia kreativitas, itu dunia kekacauan. Engkau harus punya banyak struktur, harus disiplin dalam hidupmu. Ya itu kenapa saya dorong anak-anak muda kalau bisa, misal pelayanan. Ya engkau pelayanan sebagai usher lah, sebagai choir kalau diperbolehkan nanti setelah Omikron lewat saudara ya. Atau karena itu kasih engkau disiplin. Kau belajar disiplin, kau belajar tepat waktu, taat dan hormat kepada otoritas. Karena kebanyakan orang yang cenderung kreatif, itu tipe seniman. Ya, itu kurang disiplin karena mereka kreatif. Ya, dan kurang hormat kepada otoritas dan lain sebagainya. Dan saudaraku, kita lihat slide berikutnya. Ini Profesor Yohanes Surya. Dia menulis buku Mestakung, Semesta Mendukung. Ya. Profesor Yohanes Surya, profesor fisika, dan Mestakung itu singkatan dari Semesta Mendukung. Dia mengatakan bahwa di alam ini banyak hal-hal yang ajaib terjadi ketika alam ini berada dalam titik kritis. Katakan bersama saya titik kritis. Katakan bersama saya titik kritis. Dan dia kasih contohnya, lanjut berikutnya. Nah, kalau Norman Packard ini, saudara, ini fisikawan, dia menciptakan istilah the edge of chaos, di titik chaos. Saya percaya titik kritis ada di sini, saudara. The edge of chaos ada di sini nih. Di tengah chaos dan order, ya. The power of kepepet, saudara. Kalau engkau terlalu nyaman di sini, kau tidak akan maju. Yang kau harus ada tantangan, kau harus hadapi kekacauan, dan kau harus cari, belajar hal-hal yang baru, skill-skill yang baru, untuk memperbaharui order yang sudah engkau tempati ini. Lanjut. Ya, Yohanes Surya ini mengatakan, ya contohnya misalnya ketika engkau menaruh butiran pasir, kau kumpulkan butiran pasir sampai ia menggunung, sampai pada titik kritis. Maka ada hal yang aneh terjadi, fenomena alam, yaitu tidak peduli engkau taruh lagi butiran selanjutnya, dia akan lebih tinggi, tapi kemiringannya tetap akan sama. Sepertinya alam berkonspirasi untuk mengatur. Ketika suatu kondisi, satu sistem berada pada titik kritis, ada hal-hal yang kreatif, hal-hal yang dahsyat terjadi. Saya percaya bahwa zona kerajaan Allah adalah zona mujizat di tempat di mana saudara dan saya berada. Ya, dan saya berharap tempatnya adalah balance yang benar di antara order dan chaos, keteraturan dan ketidakteraturan, di antara tohu dan tikun. Ya mungkin ini yang terakhir. Kita lihat slide berikut seperti yang saya sampaikan, ya bahwa industri kreativitas bukan industri yang bersahabat dan kita harus hati-hati, apalagi anak-anak muda. Matius 25:29 ini adalah hukum alam. Matius 25:29 berbicara mengenai hukum talenta. Katakan bersama saya talenta. Dan Yesus berbicara ini dalam konteks talenta. Ada orang yang punya 5 talenta, 4 talenta, dan 1 talenta. Kita lihat Matius 25:29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang menang, menang banyak. Yang kalah, kalah banyak. Ya, jadi dari satu industri, dari produksi kreatif yang sukses, itu ada 1000 yang gagal, saudara. Ya, dari satu industri kreatif apapun. Saya nggak peduli apapun, industri apapun. Ini hukum adalah hukum alam. Ini distribusi yang tidak rata, yang tidak bisa dilawan. Itu kenapa saya katakan ya, ada satu Ayu Ting Ting berhasil, ada 1000 Ayu Ting Tong yang gagal. Ya. Ada satu Atta Halilintar yang berhasil, ada 1000 Atta Halilintir yang gagal, saudara. Jadi anak-anak muda harus
tahu ini bahwa industri kreativitas butuh persiapan yang matang dan probabilitas dari kegagalannya, tingkat kegagalannya itu sangat tinggi. Dan riset sudah membuktikan, Matius 25:29 itu hukum alam, dan semua distribusi talenta itu tidak rata, saudara. Tidak rata, hukum Pareto 20-80. Ya, katakanlah ratusan orang di gereja Nias ini, sekarang ini. Katakanlah kita survei semuanya, kita riset semuanya, dan kita lihat distribusi talenta apapun. Ya misalnya talenta menyanyi. Kalau diuji di antara kita, saudara, yang paling jago menyanyi itu bagus banget. Tapi yang paling nggak bisa nyanyi, bukan hanya suaranya fals, nafasnya juga fals di sini, saudara. Ngerti maksud saya? Karena distribusi itu tidak merata. Ya, dompet kita juga tidak merata di sini. Ya. Dan tidak bisa dilawan, tidak bisa disamakan. Ya, distribusi kepintaran berbeda. Ya, distribusi kegantengan dan kecantikan juga beda di sini. Ya. Karena itu adalah hukum alam. Dan kita tidak boleh melawan hukum alam ini. Karena kalau kita berusaha melawan ini seperti melawan Tuhan. Karena ideologi komunis dan sosialis misalnya berusaha untuk menyamaratakan semuanya. Dan bencana yang terjadi. Ya, kita lihat slide berikutnya dan saya akan cepat. Slide berikutnya. Maria Magdalena mengurapi Yesus dengan narwastu, sementara Yudas bilang, buat apa pemborosan ini? Kenapa uangnya tidak dijual dan diberikan kepada orang miskin? Ya, banyak orang yang mau merampok, tapi pura-pura menolong orang miskin. Seperti saya katakan ya, bansos aja bisa ditilep, betul? Kalau saya ingat ini, saya tidak tahu kenapa, tapi saya ingat Karl Marx. Saya ingat paham komunisme dan sosialisme. Karena mereka pura-pura mau menolong orang miskin, pura-pura peduli sama orang miskin, supaya semuanya disamaratakan. Padahal mau merampok dari orang kaya. Engkau bisa cinta sama orang miskin tanpa benci orang kaya, betul atau tidak? Tapi Karl Marx dalam ideologis sosialis komunisme itu bukan cinta orang miskin, tapi benci orang kaya. Itu adalah roh Kain yang membunuh Habel. Karena iri akan keberhasilan Habel ini. Saya berdoa 2022 ini, setiap saudara dan saya, dengan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, kita penuhi potensi kita. Dan kita ciptakan sebanyak-banyaknya order dari setiap chaos dalam hidup kita, dan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita untuk tubuh dan darah Yesus. Dan mari kita sembah Tuhan, kita mau katakan lingkupiku dengan sayapmu di saat badai bergelora. Bukan terbang tinggi bersamamu. Dan saya percaya terbang tinggi adalah ketika engkau berada di antara chaos dan order. Di tempat ini saudara, engkau selalu terbakar, selalu dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Engkau seperti semak belukar yang Musa lihat, terbakar tapi tidak kebakaran. Karena kalau engkau berada di chaos, engkau kebakaran. Tapi kalau di tengah, engkau selalu terbakar, selalu berapi-api dan berjaga-jaga. Yang percaya katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita katakan lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Sekali lagi katakan lingkupiku dengan sayap. Naungiku dalam kuasa. Angkat tanganmu, katakan di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora.
Tuhan mau 2022 ini kita terbang tinggi. 2022 ini kita penuhi potensi yang paling full di dalam hidup kita. Kau tidak dapat memenuhi potensi hidupmu jika engkau tidak hidup dalam jalan Tuhan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan jalan Tuhan adalah jalan salib, jalan transformasi yang tiada henti, jalan kematian dan kebangkitan yang tiada henti. Dan kita punya tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Selama hidup ini, ciptaan yang jatuh ini dalam dosa, kita harus ciptakan keteraturan, ketidakteraturan sampai tugas kita selesai, sampai potensi kita dan kehendak Tuhan sudah kita penuhi dalam hidup kita. Mungkin kau berada dalam ketidakteraturan dan kekacauan dan tidak dapat memenuhi potensi dalam hidupmu. Tidak memenuhi potensi adalah dosa, karena dosa artinya adalah hamartia. Hamartia artinya meleset dan tidak kena sasaran. Kalau kau tidak penuhi potensi, maka hatimu kosong. Dan ketika engkau kosong, hampa, maka engkau akan terlibat dalam berbagai macam perbuatan yang Tuhan tidak berkenan, yang adalah dosa. Tapi intinya adalah karena engkau tidak penuhi potensi dalam hidupmu. Kau harus ciptakan keteraturan dari ketidakteraturan. Sebagaimana Yesus di Danau Galilea, di tengah chaos, ketidakteraturan dan badai, Ia berkata, diam, tenanglah. Dan hari ini Tuhan punya kuasa untuk menciptakan keteraturan dari ketidakteraturan dalam hidup saudara. Ada mujizat tersedia bagi kita. Tuhan ciptakan order dari setiap chaos dalam hidupmu. Mungkin kau berada dalam krisis multidimensi. Kau berada di tempat dunia orang mati, ketidakjelasan, kegelapan, dan ketidakteraturan. Mungkin kau mengalami krisis dalam keuangan, kesehatan, konflik dengan orang lain, tapi Tuhan dapat ciptakan keteraturan dari ketidakteraturan. Dan jika itu kerinduanmu dan itu doamu untuk 2022 ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, sama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku percaya Tuhan dapat ciptakan keteraturan dari ketidakteraturan terhadap segala ketidakteraturan, chaos dalam hidupku. Aku katakan, shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Aku percaya 2022 ini aku akan penuhi potensiku, Kristus dalamku, kehendak Allah yang sempurna terjadi dalamku. Aku berada dalam zona kerajaan Allah, zona mujizat. Aku berada dalam zona di antara chaos dan order. Dan order dalam hidupku akan selalu diperbaharui dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, firman yang kami terima telah menguatkan setiap kami. Maka kami serahkan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama istri dan anak-anak dan keluarga besar terpelihara sempurna. Apapun direncanakan dalam hidup, pelayanan, bahkan bisnisnya, Tuhan Yesus yang buat sukses dan berhasil. Juga melayani kemanapun bersama tim, ekstra energi, ekstra kuasa, memenangkan banyak-banyak jiwa. Kami bersyukur ya Bapak, firman yang terbaik yang telah kami terima. Maka inilah saatnya Tuhan, persembahan yang terbaik yang akan kami berikan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, apapun menjadi pekerjaan mereka.
toko, dagangan, karir, bisnis, studi, usaha mereka, semua dijadikan berhasil 100 lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti semua penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita katakan bersama dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa,
punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem organ tubuhku sempurna, antibodi, imunitas, kekebalan tubuh, pernafasan sempurna. Kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Paru-paru, ginjal sempurna, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus, kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini berkatku lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya sepakat, kita angkat minyak urapan ini dan sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas kepala, atas bagian yang sakit. Engkau diurapi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, kerinduan, permohonan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini ke Tuhan yang dengar, jawab doa kami. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh Tiberias, seluruh Indonesia hari ini. Tuhan jaga, lindungi juga setiap jemaat-Mu, terutama yang di tempat ini. Berkati urapi Bro Richard dan rekan worship leader, juga tim singer, Bro Dwi atau Bro Catur dan tim imam pemusik. Kami juga doa Asyar Kolektan Greeters, berkati Pak Ronald dan tim pekerja, berkati tim event, juga media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, sudahi ibadah ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka.
Yevarecha Adonai, V'yish merecha, Yair Adonai panav elecha, V'chunnecha, Yisa Adonai panav elecha, V'yashemnecha Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.